Oke. Cek cek. Halo, cek cek. Pason. Kok menggema? Oh, itu dari Zoom itu. Jadinya kayak salahnya bukan. Itu lagi. Cek cek. Pason, cek. Cek cek. Mana? Mana? Pason. Pason. Ya. Cek cek. Ada. Pason ada suaranya? Ada. Ada. Pak Dandi. Dari belum masuk. Tidak buka dulu. Pak sebentar, Pak. Masih di unmute tuh. Ini kan masuk semua. Nah, itu tuh admit all. Bapak, sebentar. Kalau unmute ini, Belum. Gimana maksudnya, Bu?
Cek, suaranya kedengaran Bapak Ibu. Kalau suaranya nggak jelas, boleh di komen ya. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Suaranya jelas. Bapak Ibu suaranya jelas. Makasih Pak Sony. Yuk, mulai. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek, cek. Kedengaran suaranya? Oh ya. Baiklah, selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Hari ini Senin tanggal 26 September 2022 akan kita mulai webinar yang akan membahas dengan materi pentingnya memahami manajemen resiko dalam trading forex. Di mana untuk pemateri webinar kali ini akan disampaikan oleh Master Dandi dan Master Sonson. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk pemateri yang pertama, yaitu Master Dandi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu di luar sana, dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelumnya salam kenal, nama saya Dandi. Mungkin ada yang belum tahu ya, karena nggak semua orang juga tahu saya ya. Oke, karena saya juga memang jarang muncul di depan kamera. Saya orangnya belakang kamera aja. Gitu. Cuman kali ini dan malam ini saya berserta Pak Sony dan Bu Ida juga. Di sini kita akan webinar bahas materi yang berjudul pentingnya memahami manajemen risiko dalam trading forex. Kenapa disebut penting memahami risiko? Karena ya kita nggak menutupi kemungkinan bahwa di trading ini ada yang namanya risiko. Ya bahkan menurut saya bukan di trading aja sih yang banyak risiko, itu di bisnis-bisnis lain pun itu pasti ada yang namanya risiko. Di luar bisnis trading ya, di luar bidang yang sama itu pasti ada yang namanya risiko. Jadi di sini teman-teman semua, apalagi yang belum pernah terjun ke dunia trading, itu harus pahami dulu manajemen risiko seperti apa. Karena bisa bahaya kalau misalnya kita nggak tahu risiko di trading itu kayak gimana. Yang kita tahu itu cuma profit, itu pasti di 90% kemungkinan saya bilang akhirnya bakal loss lagi. Tuh. Jadi di sini kita akan belajar ya teman-teman, sedikit sharing-sharing aja, diskusi aja. Kita webinar hari ini lebih ke diskusi aja bahwa seperti apa sih cara memanage risiko dalam trading itu. Oke, next slide. Apa itu manajemen risiko? Oke, apa sih manajemen risiko itu? Teman-teman semua mungkin masih agak bingung ya, manajemen risiko itu apa. Jadi manajemen risiko itu adalah cara bagaimana kita mengatur risiko dalam bisnis apapun itu, teman-teman. Jadi emangnya ada pertanyaan, emangnya risiko itu bisa diatur? Tentu saja bisa, apalagi dalam trading ini. Mungkin saya bakal bandingkan sedikit dengan bisnis konvensional ya Bapak Ibu ya. Contohnya aja bisnis beras ya, kita bandingkan antara trading dengan beras. Kalau misalnya di bisnis beras ya, apakah resiko itu bisa diminimalisir atau diatur-atur kayak gimana gitu? Setahu saya yang namanya bisnis, apalagi di bidang makanan ya, contoh bidang pangan lah kita sebutnya, itu sangat sulit untuk kita memanage risikonya. Kenapa sangat sulit? Contohnya aja, kita misalnya bisnis beras. Cara memanagenya itu seperti apa? Memanage resikonya itu seperti apa? Kalau kita bisnis beras, berarti resiko terjadi ketika berasnya itu nggak ada yang beli. Setuju ya? Berasnya nggak ada yang beli, atau mungkin sedikit lah yang belinya, sementara stok yang kita punya itu banyak. Nah, ketika berasnya itu nggak laku-laku, misalnya ya, contoh berasnya itu bakal banyak kutunya. Ya, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu ya, yang apalagi ibu-ibu yang sering masak di rumah, ketika beras kita nggak
nggak kita pakai, itu lama-lama itu bisa muncul yang namanya kutu. Nah, cara memanagenya itu seperti apa? Ya saya bilang sulit. Kenapa? Karena nggak mungkin juga di berasnya kita kasih pengawet. Ya nggak? Nanti yang ada berasnya itu bakal jadi nggak sehat. Jadi kalau misalnya kita ke bisnis makanan atau bisnis pangan, itu bakal sedikit sulit untuk memanage risikonya. Nah, kalau trading emangnya kayak gimana misalnya? Di trading ini jauh lebih mudah kita untuk memanage resikonya. Kenapa? Karena ya di dalam trading itu ada berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan untuk kita bisa memanage resiko. Salah satunya yaitu fitur yang namanya stop loss atau biasa kita sebut SL. Ya. Jadi SL, nah ini kita bahas dulu stop loss itu apa. Mungkin teman-teman juga yang awam tentang trading itu masih kebingungan apa itu stop loss. Jadi stop loss itu adalah batasan yang kita atur untuk kerugian kita. Jadi misalnya kita transaksi di mata uang misalnya atau di GBP USD kayak Euro USD atau apapun itu atau di emas XAUSD komoditinya kita transaksi. Nah, di transaksi kita kali ini kita itu cuman siap rugi 500.000 aja contoh. Kita transaksi ini. Misalnya buy gold lah, kita beli emas loh. Kita cuma siap rugi 500.000. Itu bisa nggak kita batasi? Jadi ketika ruginya udah mencapai 500.000 itu nggak akan lebih lagi dari 500.000. Itu sangat-sangat bisa. Kenapa? Kita bisa batasi dengan yang namanya stop loss. Jadi itu udah fitur bawaan dari MetaTrader-nya ya. Untuk kita bisa membatasi kerugian kita supaya kerugian itu nggak terlalu besar dengan yang namanya stop loss. Selain itu, selain kita menggunakan stop loss, kita juga bisa manage money management kita ya dengan cara kita mengatur lot yang kita gunakan. Jadi lot yang kita gunakan itu jangan terlalu besar, teman-teman. Kita harus tahu di mana batasan modal kita. Jadi kalau misalnya modalnya misalnya contoh ya ambil atas $10.000 atau 100 juta. Itu lot yang kita gunakan untuk satu kali transaksi itu bagusnya 0,20 ya 0,20 atau paling tingginya mungkin 0,30. Kenapa? Supaya amunisi kita itu lebih banyak, supaya kita bisa membuat plan-plan lain ketika plan satunya atau plan A-nya itu nggak jalan. Kalau plan A nggak jalan, kita masih punya amunisi buat jalanin plan B, C, D, E, F, G, sampai Z mungkin ya. Kalau misalnya kita bisa mengatur money manajemennya dengan baik. Dengan cara apa? Kita atur penggunaan lotnya jangan terlalu besar kayak gitu. Kita akan bandingkan lagi dengan bisnis konvensional. Misalnya contoh cara kita membuat money management. Contoh deh, kita misalnya ke bisnis beras lagi lah, kita biar nggak pusing ya, kita bandinginnya ke bisnis beras lagi. Misalnya kita punya modal 100 juta ya, dan itu pure hanya untuk beli berasnya, untuk beli stok berasnya gitu. Yang mana berasnya itu pada saat itu lagi minim pembeli. Beras itu lagi minim pembeli. Tapi kita beli beras itu yang banyak. Kita beli beras itu sebanyak mungkin sampai 100 jutanya kita habisin semua buat stok beras. Padahal yang kita tahu di situ market yang pembeli berasnya itu lagi sedikit. Yang mana itu resiko yang kita dapatkan juga semakin banyak. Tapi kalau misalnya kita punya modal 100 juta dan kita belikan beras misalnya ya, tapi nggak langsung semuanya, kita manage keuangan kita sebaik mungkin. Dari 100 juta itu mungkin hanya 5 jutanya atau 10 jutanya buat kita beliin beras. Ya, kalau misalnya berasnya udah laku, kita bisa beli lagi berasnya lagi 5 juta lagi atau 10 juta lagi. Udah laku, beliin lagi. Jadi jangan langsung dihajar punya uang 1 juta, ya udah kita beli semuanya beras stok yang banyak gitu kan, supaya cuannya juga gede. Nggak semuanya kayak gitu. Ya, tapi manage keuangan itu penting, sama halnya dengan trading. Kita nggak bisa misalnya dengan modal $10.000 kita langsung full margin, OP-nya 10 lot atau misalnya berapa gitu ya, lot-lotnya yang gede. Tapi kita harus juga bisa memanage lot-lot kita itu dengan lot-lot yang aman gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Fungsi manajemen resiko. Manajemen resiko digunakan untuk mengelola dan mengetahui potensial loss dan potensi kerugian dari analisa yang dibuat. Nah, kenapa kita harus manage resiko kita? Ya supaya kita tahu kerugian kita itu berapa, keuntungan kita itu berapa. Jadi flow atau history trading atau histori apapun itu ya, yang kita dapatkan itu kita jelas gitu kan, ruginya berapa, profitnya berapa. Dan kita harus manage supaya si resikonya itu lebih kecil daripada
si profitnya. Jadi profitnya itu harus lebih besar. Dan kita ambilnya itu akumulasi totalnya. Akumulasi total dari profit dan loss-nya itu akumulasinya harus bisa profit. Nah, itu salah satu fungsinya kenapa kita harus manage resiko. Ya, karena kalau kita nggak tahu resiko kita berapa, jangankan di bisnis trading, di bisnis lain pun yang menurut teman-teman simple ya, kayak bisnis online jualan baju itu kan yang banyak digandrungi masyarakat. Itu kalau kita nggak tahu cara manage resikonya atau fungsi manage resikonya, ya kita bisa rugi, kita nggak akan bisa untung karena kita nggak tahu tingkat resiko dari bisnis yang sedang kita jalani itu seperti apa itu. Dan dengan kita tahu manage resiko, kita tahu kenapa kita harus manage resiko, kita bisa ambil keputusan yang bijak untuk kedepannya. Ya, jadi nggak apa ya namanya tuh, nggak semena-mena lah kita ambil keputusan A, keputusan B, enggak. Tapi kita tahu planning kita tuh kayak gimana, karena kita tahu juga batasan-batasan risikonya itu kita juga kayak gimana. Tuh. Oke, lanjut lagi. Tips penting manajemen risiko. Nah, di sini ada beberapa tips yang sudah saya buatkan poin-poinnya. Hanya ada 3 poin, teman-teman. Yang pertama itu tentukan stop loss, kenali gaya trading, dan yang terakhir itu mindset trading. Jadi, di sini saya sudah buat beberapa poin dan saya akan jabarkan satu persatu. Tips penting manajemen risiko. Yang pertama itu tentukan stop loss. Kenapa kita harus menentukan stop loss ketika kita trading? Ya, supaya kita tahu, kembali lagi, supaya kita tahu batasan risiko kita itu di berapa, dan supaya kita tahu kapan kita harus keluar dari market ketika analisa kita tidak sesuai, ya. Karena sebagus-bagusnya teknik dalam trading itu ya nggak ada yang sempurna, pasti ada kalanya kita juga miss atau ada kalanya kita juga rugi, gitu kan. Jadi kita harus tahu batasan stop loss kita di mana, batasan kerugian kita di mana, supaya kita bisa buat planning-planning yang jelas, gitu ya. Jangan sampai teman-teman nggak pakai stop loss nih, tradingnya nggak pakai stop loss. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah kalau teman-teman punya planning yang jelas. Oh, saya nggak akan pakai stop loss, tapi saya tahu kapan saya harus cut loss. Itu bagus, ya. Itu bagus saya bilang. Daripada teman-teman nggak pakai stop loss, tapi karena nggak siap rugi aja gitu kan. Karena nggak siap rugi aja, bukan karena teman-teman siap cut loss ke depannya kalau ketika marketnya nggak sesuai. Kalau misalnya teman-teman lepas stop loss ya, karena nggak siap rugi, teman-teman harus siap kehilangan semua modalnya. Karena apa? Karena teman-teman itu nggak membatasi kerugian teman-teman. Dan teman-teman nggak tahu juga kapan teman-teman harus cut transaksinya yang loss itu. Jadi nggak tahu kapan, apa batasan resikonya ada di mana. Jadi batasan resikonya itu benar-benar ketika modalnya udah habis, ya itu nggak patut dicontoh ya, dan jangan diterapkan juga. Yang kedua itu kenali gaya trading. Nah, gaya trading tiap orang itu berbeda-beda. Oke, gaya trading tiap orang itu berbeda-beda. Gaya trading saya dengan gaya tradingnya Pak Sony bisa jadi berbeda juga, tapi bisa jadi juga sama, gitu kan? Nah, contohnya kayak gimana gaya trading yang berbeda-beda. Misalnya saya itu tipikal orang yang nggak sabaran, teman-teman. Saya tipikal orang yang gerasak-gerusuk. Gaya tradingnya itu kayak gimana yang cocok? Ya scalping. Jadi transaksinya itu banyak, tapi ngambil profitnya tipis-tipis, ya. Itu namanya gaya trading scalping. Atau misalnya Pak Sony orangnya tuh tipikal gaya tradingnya tuh yang nyantai gitu kan, nggak terlalu sering lihat market, karena Pak Sony juga masih punya kegiatan-kegiatan lain atau usaha-usaha lain yang harus beliau jalani. Berarti gaya trading yang cocok itu untuk Pak Sony yaitu long term atau jangka panjang. Karena apa? Karena Pak Sony dengan gaya tradingnya long term itu Pak Sony nggak perlu terus-terusan lihat market, dan Pak Sony bisa menjalani usaha-usahanya yang lain gitu kan sambil nunggu transaksinya itu profit. Jadi seperti itu. Teman-teman harus mengenali gaya trading teman-teman sendiri seperti apa, ya. Cocoknya ini saya tuh kayak gimana sih? Apakah scalping atau mungkin intraday trading harian atau mungkin swing trade atau mungkin long term. Jadi teman-teman harus bisa menentukan gaya trading teman-teman sendiri. Yang ketiga, mindset trading. Nah, ini kenapa mindset trading itu penting? Karena masih banyak orang yang ketika masuk ke trading itu mindsetnya itu salah. Mindsetnya itu, wah trading ini pasti untung nih, wah trading ini enak nih, kita bisa cepat banyak duit nih, kita bisa cepat kaya nih kita trading. Wah pokoknya udah deposit gitu ya, udah punya akun trading, wah gue siap kaya gitu kan, gue siap beli mobil, beli ini, beli itu. Nah itu mindset trading yang salah. Teman-teman itu harus tahu bahwa
trading itu punya resiko. Bahkan kalau kita nggak punya ilmunya, resikonya itu bisa sangat-sangat besar. Ya, jadi perlu dipahami dulu. Saya ketika ada orang awam yang nanya ke saya tentang trading itu seperti apa, hal pertama yang saya jelasi bahwa trading ini adalah beresiko. Jadi hal yang pertama saya terangkan ke orang-orang awam tuh pasti resikonya terlebih dahulu. Kenapa? Karena ya supaya mereka siap akan resiko. Biasanya orang-orang yang sudah biasa menjalani bisnis itu siap dengan resiko, ya, siap dengan adanya resiko karena mereka sudah satu mindset bahwa setiap bisnis itu pasti ada resiko. Jadi kedepannya kita tinggal perdalam lagi ilmu tradingnya seperti apa. Cuman kalau misalnya orang yang jarang mungkin nggak pernah terjun ke bisnis, mungkin rata-rata mereka juga belum siap dengan yang namanya risiko. Jadi maka dari itu saya selalu menerangkan kepada teman-teman semua, terutama yang masih awam ya atau yang masih pemula lah minimal dalam dunia trading, saya selalu menjelaskan bahwa trading ini mempunyai resiko. Tapi, nah ada tapinya. Trading ini mempunyai resiko, tapi kita bisa minimalisir resiko tersebut kalau kita tahu teknik dan ilmunya itu seperti apa. Seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan ya di awal, kita bandingkan trading dengan bisnis beras. Itu lebih mudah kita manage resiko di trading, setuju nggak? Ya, karena tadi kita udah jelaskan juga kan. Nah, kenapa trading ini resikonya bisa kita minimalisir kalau kita udah punya teknik dan ilmunya? Ya karena teman-teman juga udah paham ya, udah ada yang namanya stop loss, kita bisa manage keuangan kita itu gimana kita gitu, semaunya kita, seikhlasnya kita gitu lah ibaratkan gitu ya. Jadi mindset tradingnya tuh harus bener dulu ya, harus resiko dulu. Jangan sampai ketika teman-teman mau terjun ke dunia trading yang teman-teman tahu itu hanya keuntungan, profit, cuan, gampang banget nyari uangnya. Enggak semuanya kayak gitu ya, enggak semuanya kayak gitu. Cuman tapi ketika teman-teman misalnya udah tahu ilmunya, udah tahu gimana caranya baca market, ya itu baru teman-teman boleh berpikiran seperti itu. Wah, cuan di trading mah gampang, wah, trading mah bisa profit gitu kan. Itu sah-sah aja ketika teman-teman udah paham ilmu trading itu seperti apa. Mungkin udah bisa dibilang udah pro gitu ya di dunia trading. Tapi kalau masih pemula, masih awam apalagi ya, terjun ke trading jangan langsung berpikiran teman-teman bakal cuan. Ya, jangan langsung mikirin cuannya, tapi cari dulu aja ilmunya sebanyak mungkin. Cari dulu ilmunya sebanyak mungkin. Karena yang namanya ilmu itu sangat penting di bidang apapun ya. Di bidang bahkan bukan di bidang trading aja. Ketika teman-teman misalnya pengen jadi dokter ya, itu cita-cita banyak orang ya. Teman-teman pengen jadi dokter. Ilmu yang dokter punya itu yang mahal ya. Ilmu yang dokter punya itu yang mahal, kita bayar ke dokter karena apa? Karena kita butuh ilmu kedokteran mereka supaya apa? Supaya mereka bisa ngasih solusi buat kasih obat ke kita dan kitanya juga bisa sembuh gitu kan, salah satu contohnya. Dan ilmu buat dapetin ilmu dokter juga nggak murah ya teman-teman, karena ya kita tahu sendirilah kuliah kedokteran itu biayanya berapa. Nah di trading pun sama, ilmu itu mahal, ilmu itu mahal. Jadi kenapa trader-trader itu mungkin sebagian besar ya ada yang buka biaya edukasi gitu kan dengan harga yang dipatoknya itu lumayan tinggi ya, karena ilmu di trading itu bisa dibilang nggak murah juga karena ini ilmu yang bisa menghasilkan uang kapanpun kita mau ya. Jadi ilmu trading itu sekali lagi nggak bisa dibilang murah, mungkin saya bisa bilangnya mahal dan nggak semua orang punya ilmu trading gitu kan. Jadi yang pertama itu teman-teman harus kejar ilmunya. Pokoknya ketika teman-teman masuk ke dunia trading itu jangan langsung berpikiran profit. Ya, ingat, mindsetnya itu penting. Jangan langsung berpikiran profit, tapi pahami dulu resikonya dan cari dulu ilmunya seperti apa. Jangan muluk-muluk saya pengen profit sehari pengen profit 5 juta, di trading saya pengen profit 10 juta. Jangan langsung muluk-muluk kayak gitu. Tapi teman-teman harus minimal itu pahami dulu trading seperti apa, pahami dulu ilmunya itu seperti apa. Teman-teman udah nemu misalnya gaya trading yang cocok, teknik yang cocok dengan teman-teman semua, itu baru teman-teman boleh patok pengen profit berapa, terserah teman-teman. Mau profit gede pun mangga, karena teman-teman udah tahu gimana caranya trading, udah tahu teknik trading, udah tahu resiko di trading itu seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Mungkin segitu penjabaran tips-tips manajemen risiko dari saya. Boleh dilanjut lagi, Bu Ida, mangga. Oke, terima kasih Master Dandi. Tadi telah dipaparkan ya oleh Master Dandi bahwa pentingnya memahami manajemen risiko dalam trading forex
menyangkut apa pengertian manajemen risiko itu sendiri, terus fungsi-fungsi manajemen risiko, terus tips penting manajemen risiko. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Pak Sonson. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih ya, Ibu. Oke, jadi yang hari ini yang saya bahas adalah tentang cara menerapkan manajemen risiko menggunakan TP dan SA di market. Jadi yang saya terapkan adalah langsung ke prakteknya. Jadi pada ini sudah memberikan penjelasan tentang fungsi manajemen risiko dan pengertian manajemen risiko. Dan juga tips penting manajemen risiko ya. Betul. Untuk manajemen risiko itu tidak mesti ada stop loss, enggak. Betul sekali ya. Jadi kalau misalkan saya boleh jelaskan. Oke. Jadi kalau misalnya boleh saya jelaskan di sini itu adalah bagaimana cara menentukan risiko, cara membuat apa namanya? Cara menentukan risiko di market ya. Jadi betul sekali yang apa tadi pada disebutkan. Untuk manajemen risiko itu tidak selalu menggunakan stop loss. Bisa juga kita menggunakan cut loss. Gitu. Yang penting kita tahu batasan risiko di mana. Itu bisa dilihat dari mana, bisa dilihat dari total kerugian dari modal kita. Atau keduanya adalah menggunakan support resisten. Contohnya, jadi gini, kalau misalnya kita menggunakan batasan risiko atau menggunakan nominalnya, contoh seperti ini, saya SL itu batasan risikonya tertentu itu di $100. Di $100. Nah, udah dapat kan $100-nya. Jadi setelah itu barulah kita cari. Contohnya kita menggunakan teknik apa? SAU deh. Contohnya kita menggunakan teknik support resisten dari SAU USD. Terus seperti ini. Kita kalau lihat dari sini, kita memainkan kita mobile limit nih, ya. Mobile limit di 1632. Contoh seperti ini. 1632. Oh, ya. Nah, contoh ya, contoh. Yang kemarin kita ini signal kemarin trading ya. 1632. 1632. Nah, di 1632 itu acuannya dari mana? Acuannya itu ya itu dari sini ya. Dari titik 161.8. Nah, untuk batasan risikonya, contohnya tadi kita bilangin $100 ya. $100 per entry-nya. Ya udah. Kalau misalkan di SAU, sepertinya itu adalah $10. Tuh, 0,1 ya. Jadi kalau misalkan $100, artinya stop loss kita berapa? Bisa di 1622. 1622. Seperti ini. Jadi batasan stop loss ini menggunakan yang namanya nominal ya, nominal. Support resistennya kan dilihat. Support resistennya kan dilihat. Tapi kita entry-nya menggunakan penentuan stop loss itu menggunakan nominal dari kita temukan. Ini. Tapi beda lagi nih.
Contohnya beda lagi. Beda lagi seperti apa? Seperti ini. Di 1650, analisa kita nih 1650, kita mau pasang sell limit karena tren pada saat ini masih tren turun dan kita yakin percaya bahwa di 1650 ini akan ada pantulan untuk si emas. Nah yang kedua tuh kita lihat support resistennya. Ya. Support resisten di mana nih? Di sini. Ini resisten terakhir ya. Hitung aja lah. Ini tertinggi terakhirnya. Hitung aja ini tertinggi. Anggap aja ya. Anggap aja ini tertinggi terakhir. Di sini ini resisten terakhir. Maka kita tentukan adalah stop loss-nya. Ini ke sini sekitar 79.80 deh ya. $80. Nah, kalau penentukan stop loss itu kan nggak bisa ya dipasin pas di resisten atau supportnya. Kita naikin dari sini 2 poin 597 ke 1660 lah ya, 1660. Lalu kita hitung dari 1650 ke 1660, ini kan 10 ya, 10 poin. Jadi kalau misalnya stop loss kita $100, artinya ini tekniknya udah masuk, sitanya udah masuk, sekarang udah masuk, ya udah kita pasang aja langsung sell limit 10. Misalnya 150, stop loss-nya 1660. Nah, coba stop loss dulu ya. Nah, seperti ini. Sedangkan take profit, untuk take profit kita tahu sendiri. Take profit-nya kita berapa? Targetnya berapa? Bisa 1/1, 1/2, atau stop loss lebih besar daripada take profit juga, itu sah-sah aja. Ya, sah-sah aja, nggak ada yang bilang jelek, nggak ada. Itu sah-sah aja. Dan gimana gitu kita sendiri. TP-nya, contohnya TP-nya di support terakhir. Support terakhir ada di sini ya. 16.34 di sini. Ya udah, kita ambil acuannya di situ. TP-nya 16. Nah, jadi kan ketahuan. Ketahuan. SL-nya. Kalau kita ke SL 1650 ke 1660, SL-nya 10 poin. Kalau misalnya TP 1650 ke 1634, ini sebesar 16 poin atau $160. Jadi ini yang kita lakukan pada saat kita menentukan untuk stop loss dan take profit-nya. Tapi kalau kita ini bahas tentang stop loss atau manajemen risiko dalam menentukan SL dan TP di market, ya ini caranya. Itu cara satu. Ya. Cara duanya beda lagi. Cara dua seperti ini. Contohnya sawu, ya, sawu lagi deh. Kita bilang sawu. Sawu, kalau kita analisa di sini, ada kenaikan. Kita Fibonacci. Nah, kalau kita dapat yang di sini 50 dan 18. Sebutlah kita buy, kita orangnya nggak mau pakai stop loss-nya. Saya nggak mau pakai stop loss, karena posisinya kalau misalnya pakai stop loss, sering kena terus. Adanya SL Hunter. Tapi saya batasin kalau misalkan kena stop loss, kalau misalkan saya rugi $100, saya mau cut. Begitu gimana? Boleh juga ya, boleh juga Bapak Ibu. Boleh juga, tapi yang terpenting kita harus komit. Kita harus komit terhadap diri kita sendiri. Contohnya kalau misalkan stop loss-nya $100 atau batas risiko saya $100, dan saya nggak mau pakai stop loss, ya udah
ketika 100 lewat, 102, 101, apapun yang terjadi mesti di-cut. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan saya resikonya $100, tapi saya mau menunggu cross scanner-nya dulu nih. Apakah cross scanner-nya lewatin resisten atau nggak lewat, atau nggak tembus. Gitu. Tapi kalau misalnya lewat resisten, berapapun itu, saya mau cut loss. Nah, itu juga bisa ya. Bisa juga seperti itu, nggak masalah. Yang pastinya, inilah trading unik itu. Trading itu ya rugi dan untungnya kita sendiri menentukan, bukan orang lain. Kita sendiri menentukan. Jadi untuk paham ini sebenarnya singkat banget. Singkat. Intinya resiko tuh dimanapun banyak ya. Hidup kita pun emang penuh resiko gitu. Nggak ada ya semua resiko nggak ada. Tapi ketika kita paham dengan resikonya, maka ya akan tenang gitu, apapun kondisinya. Apapun kondisinya kita akan tenang. Contohnya market seperti hari ini ya. Hari ini terjun banget. Tas gitu. Saya ada buy di atas. Bismillah. Tapi karena saya paham dengan market mau sampai mana, resiko saya berapa, udah di bawah tenang, dan pergerakan seperti itu berulang, ya. Ini seperti ini ya, seperti ini. Nah ini kalau kondisi seperti ini, kalau ini nanti sampai sini, ya, kalau GU sampai sini, nah maka ini sebenarnya V, dia berbentuk V, berbentuk V strike. Mungkin nggak GU seperti mungkin banget. Tapi hari ini mungkin nggak. Kalau hari ini saya rasa kurang ya hari ini ya. Tapi yang terpenting adalah di D1, DMI-nya dia udah bikin ekor. Ya. Udah bikin ekor yang panjang banget. Contohnya seperti ini. Candle ini 400 pip ya. Candle kemarin 400 pip. Nah, di sini ekornya berapa? 420, 430, 440 pip. Ekornya doang gitu. Ya. Nah, kita udah mulai paham nih. Ketika ada ekor, ketika dia bikin ekor begini, maka biasanya akan ada pemarikan market. Maka biasanya akan ada pergantian trend. Nah, kita melihat ini menjadi peluang, boleh. Oke, saya mau buy. Ya. Kalau besok terjadi seperti ini, saya akan buy. Dengan catatan stop loss saya ada di bawah sini. Di bawah sini stop loss saya itu. Di bawah shadow di bawah shadow-nya. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Bisa, itu pun udah termasuk manajemen resiko. Saya mau ambil buy dengan TP panjang banget. TP-nya karena ini ada bikin ekor, berarti biasanya akan mengejar height-nya. Height-nya terakhir mana di sini kan? 1.173 kan? Atau di SBR-nya deh. Support become resistennya. Ini support, break out, atau ini jadi resisten. Boleh. Kita hitung nih. Dari sini berapa? 630 pip. Dari sini ke bawah berapa? 410. 410 pip. Udah. Menurut kita, GU ini momentum. GU ini momentum karena posisinya ada ekor yang cukup panjang banget. Ekor menjadi dominannya. Entah apa yang buat GU terbang, tapi kita teknikal ini bisa menjadi signal atau indikasi pembalikan arah dari USD. Nah, seperti itu sama seperti manajemen risiko juga. Kalau lewat sini kita cut loss, kalau misalkan kita ke atas, kita profit. Nah, itu pun sama manajemen risiko. Bukan tentang stop loss dan TP, enggak gitu. Jadi manajemen risiko di sini adalah tentang pentingnya kita membuat plan pada saat kita terjun ke dalam suatu bisnis. Bentukan entry juga sama, itu sama dengan
membuat plan juga sekarang. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan manajemen kali ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya ya tentang apa yang dibahas oleh Master Dandi dan saya, silakan di chat di kolom komentar. Oke, halo. Cek. Ya. Oke, terima kasih terima kasih ya Master Sonson atas pemaparan dan penjelasan materi di mana kita dapat menentukan TP dan SL. Mudah-mudahan para trader tadi menyimak jadi bisa menganalisa sendiri. Terus sekarang kita masuk ke dalam sesi pertanyaan di mana di sini sudah ada Mbak Mila. Mbak Mila dari mana ini ya, nggak disebutkan. Oke, pertanyaannya izin bertanya Coach, mindset trading yang baik itu seperti apa? Dan bagaimana cara membentuk mindset trading yang baik? Mungkin ini akan dipaparkan oleh Master Dandi ya. Oke, terima kasih. Oke, Master Dandi silakan. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Mila. Mindset trading yang baik itu seperti apa dan bagaimana cara membentuk mindset trading yang baik? Oke, mindset trading yang baik itu seperti apa? Mindset trading yang baik itu mungkin tadi juga udah saya jelaskan ya. Mindset trading yang baik itu bahwa gimana caranya kita itu enggak melulu berpikirannya tentang profit, tapi kita harus pahami dulu yang namanya resiko. Itu baru mindset trading yang bagus ya. Jadi kita trading ini ya benar-benar pure buat bisnis gitu kan, bukan apa trading itu buat memperkaya diri kita secara cepat. Itu mindset trading yang salah. Tapi mindset trading yang benar itu adalah kita jadikan si trading ini adalah bisnis yang cuannya itu bisa konsisten ada setiap hari. Ya mungkin 1-2 hari kita lagi rugi itu wajar ya, karena namanya bisnis tuh nggak selalu kita yang namanya untung. Tapi ya minimal kita tahu bahwa trading ini bukan tempat kita buat nyari kekayaan secara cepat, tapi lebih ke bisnis sampingan yang bisa kita cari untuk konsisten profitnya itu tiap harinya itu ada gitu ya, yang kalau diakumulasikan selama sebulannya itu juga lumayan gitu kan. Jadi seperti itu untuk mindset trading yang benar. Dan bagaimana cara membentuk mindset trading yang baik? Sebenarnya kalau membentuk mindset trading yang baik itu teman-teman itu harus banyakin ngobrol sama orang yang tradingnya udah bagus, banyakin ngobrol sama yang udah berpengalaman tentang trading. Gimana sih trading itu? Apa sih yang harus kita persiapkan sebelum memulai trading gitu kan? Mindset yang benar tuh kayak gimana? Itu harus sering-sering ngobrol teman-teman sama yang udah pengalaman. Karena apa? Karena itu bisa mempercepat mindset teman-teman tuh menjadi lebih baik lagi. Atau mungkin sedikit banyaknya juga bisa teman-teman itu tonton video di YouTube ya, mindset trading yang benar seperti apa. Itu banyak sekali konten-konten di YouTube yang teman-teman itu bisa manfaatkan gitu kan buat membentuk mindset trading yang baik. Atau salah satu contohnya itu yang sedang teman-teman lakukan sekarang, yaitu menonton webinar kita ya. Sedikit info, webinar kita dilakukan setiap malam. Itu bisa teman-teman itu sering-sering nonton webinar kita, dan ini gratis ya. Gratis. Teman-teman sini nggak ada yang dipungut biaya kan sama trading advisor-nya, nggak ada. Kalau ada, bilang sama saya. Nanti saya getok orangnya. Oke, jadi seperti itu jawaban dari saya. Silakan saya kembalikan lagi kepada Bu Ida. Baik, Master, terima kasih. Oke, Mbak Mila, mudah-mudahan pemaparan dari Master Dandi dapat dimengerti ya. Jadi untuk membentuk mindset trading yang baik itu kita terutama para trader itu circle-nya harus banyak berkomunikasi dengan orang-orang trading juga. Terus salah satunya bisa mengikuti webinar gitu ya. Terus untuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Leni Marlina, bagaimana kalau menentukan SL biasanya berapa poin Master? Mungkin ini lebih ke Master Sonson ya. Silakan Master Sonson. Long point. Oke, jadi mengulang pembahasannya untuk menentukan stop loss itu bisa ditentukan dari berapanya kita siap untuk
apa namanya masukan dana kita. Contohnya kalau misalnya pakai SE dan TP ya. Pakai SE dan TP, kalau pakai SE dan TP. Kalau misalkan kita menggunakan support assistant. Support assistant, kalau misalnya contohnya di sini ya. Di sini kita sell. Contoh di sini kita sell UJ. Kita sell UJ di sini. Nah, ini stop loss-nya adalah harus ada di atas resisten. Ya. Resisten sebelumnya di mana? Ini kan. Ya. Resisten sebelumnya di sini nih. Nah, acuannya udah ya, tarik dari sini. Dari sini tarik ke sini berapa? Resisten apa? Jaraknya 76 pip. 76 pip. Pemasangan resisten nggak boleh ada di pas di resistennya banget. Dari resisten ini dijarakin 20 pip lagi ya. 20 pip lagi. Jadi total 96 pip. Itu dari sini 20 pip kan di mana? Nah, sini. Nah, di sini. Jadi dari sini ke sini jaraknya total 100 pip. Itu. Jadi lebih ke bagaimana aja sih kalau misalkan contohnya resiko saya $50 per entry-nya. Ya udah, cari batasan resikonya cuma 50 pip aja. Kalau misalnya di atas 50 pip, jangan diambil. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, apa namanya, kalau misalkan kita cek dari sini nih, kalau misalkan kita dari sini, $10 apa 10 pip? 100 pip ya, 100 pip itu sebetulnya untuk harga yang sekarang itu ideal banget. Karena 30-50 pip itu jarang, banyaknya sering kesentuh doang nih. Udah kesentuh bawa lagi. Biasanya sih itu harganya kurang tepat atau kita aja nggak sabar terhadap harga. Jadi pesanan saya itu tentukan dulu batasan resikonya. Contoh kalau $50 ya udah cari entry yang hanya 50 pip aja. Tapi kalau misalkan batasan resikonya $100, maka cari entry juga yang stop loss-nya di 100 pip. Boleh, tidak lanjut. Tidak. Halo, Itu. halo. Iya, ya. YouTube. Nah, Terima kasih, Master Sonson. Kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Ibrahim. Master, izin mau bertanya, ketika kita kena stop loss, apakah kita harus melakukan open transaksi lagi? Mungkin langsung dijawab oleh Master Sonson ya. Terima kasih. Oke, ini kalau misalkan apa namanya? Aduh, jadi kalau misalkan stop loss, apakah kita harus melakukan open transaksi lagi? Tergantung ya. Tergantung dari setupnya. Kalau misalkan nyentuh doang resisten ya, nyentuh resisten doang ke atas, terus dia ke bawah, ya nggak breakout resisten, nggak breakout supportnya, itu kalau masih mendukung ya, maksudnya itu mendukung tuh yang nggak tembus support dan resistennya, kita boleh entry lagi. Tapi kalau misalkan stop loss, lalu dia kena nih breakout ya, contoh seperti ini candle-nya, di sini tembusnya nih, kita sell di sini, atau SL di sini nih, karena seperti ini tembus resisten, ya udah kita jangan enter lagi. Tapi kalau misalkan jadinya seperti ini, ya begini kan loh ya tuh,
Ini contoh aja ya, saya gambar-gambar di sini. Nah, ya. Nah, seperti ini. Contohnya ini. Nah, ini boleh enter lagi. Kalau misalnya tembus. Jadi tergantung setupnya dulu sih. Kalau misalkan setupnya seperti ini nggak tembus ya, cuma nyentuh dulu nyentuh doang resisten. Ya boleh di enter lagi dengan stop loss di atasnya. Tapi kalau misalnya tembus seperti yang saya gambarkan di sini begini, jangan enter lagi. Biarin aja stop loss. Itu kira-kira. Gimana, Mas Ibrahim? Pemaparan Master Sonson-nya jelas? Mas Ibrahim. Oke, next. Untuk yang mau oh ya ini. Terima kasih jelas, Master. Next untuk yang berikutnya ya teman-teman, silakan sesi pertanyaan masih dibuka. Masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana teman-teman? Baiklah, kalau Cukup. cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, kalau boleh, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh. Silakan ya, masih dibuka. Aja teman-teman ya, mumpung kita lagi ada webinar nih, khususnya sama Pak Sony gitu kan. Ada signal nggak, Master? Nih dari Mas Rianto. Master Sonson dari Mas Rianto Utomo. Ada signal nggak Master nih untuk malam ini? Sinyal ya. Enggak. Oh, ada sih. Ada. Ada, boleh. Ya, saya bagus nih, bagus banget sekali. Yang saya tandain ini apa? Euro USD ya. Kalau Euro USD saya catat di sini seperti ini ya. Nah, tadi mana? Di sini ada posisi buy Euro USD di sini, buy Euro USD. Di atas nih dia. Cuman ya itu lihat Indonesia tuh long term. Jadi di bawah aja. Boleh? Kalau yang mau signal? Mas Rianto. Nih. Boleh disiapkan catatannya untuk open posisi. Sudah seperti ini ya. Oh. Ini sebenarnya lagi berjalan ya, lagi running ya. Mulai udah sampai M30 udah bagus nih. Signalnya buy Euro USD. Buy ini sekarang ya. Saya ketikin deh. Kosong 9647. SL-nya 0,9 1 speed ya SL-nya. Katanya di nah ini katanya nih. Ya, katanya sih nggak sebanding ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kesannya saya buat kenal. Ini kan udah 2 jam ya.
958 aja lah. 9575. Nah, betul, boleh. Nah, itu Mas Rianto ya. Untuk signalnya udah terpampang di room chat oleh Master Sony ya. Oke, sekarang next ke pertanyaan dari Mbak Sinta Junianti. Kalau untuk stop loss, bagusnya itu perbandingannya seperti apa? Mungkin langsung akan dijawab oleh Master Sony kembali. Perbandingan stop loss itu bagusnya 1/2, Pak. Perbandingan stop loss itu bagusnya 1/2. Tapi untuk market sekarang, untuk mendapatkan 1/2 itu sulit ya, menurut saya. Untuk mendapatkan stop loss 1/2 itu sulit. Kenapa? Karena market sekarang itu beda dengan market sebelum-sebelumnya. Market sebelumnya itu enak. Enak itu enak banget. Dia nggak ingin jelas. Tapi kalau misalnya market sekarang beda. Dia untuk mandurkan trennya, dia tuh cukup banyak jalan-jalannya lah. Jadi kalau misalkan untuk perbandingan seperti apa, 1/2 sangat cukup ya. Yang bagusnya itu 1/2. Jadi stop loss-nya 30, TP-nya 60, contohnya seperti itu. Pertanyaan masih dari Mbak Sinta, Master. Mbak Sinta Junianti, Master, untuk leverage 1/200 itu berapa kali kita bisa open posisi? Contoh paling 200 berapa kali kita bisa open posisi? Itu tergantung modal kita ya, Ibu ya. Contohnya kalau misalkan modal kitanya besar, soalnya gini, satu lot, jadi apa ya? Ini gini, perbandingannya kalau misalkan leverage itu 1/200, itu tuh artinya $1 kita sama dengan $200. $1 kita sama dengan $200 di market. Tuh. Nah, kalau misalkan kita 1/100 modal 10.000 bisa open 10 lot, ya kalau 1/200 berarti modal 10.000 bisa open 20 lot. Seperti itu. Berapa kali kita bisa open posisi? Ya, itu baik lagi. Apakah 20 lotnya ini mau dipecah atau disetekalikan? Tapi yang pastinya lot mempengaruhi tingkat resiko. Semakin besar lotnya, semakin besar keuntungan dan kerugian yang akan kita terima. Lanjut. Dari Euronya running tuh, profit tuh. ya. Oke, Master, dari Mas Rianto Utomo. Kalau trading scalping, apa harus pakai stop loss juga? Kalau tadi saya harus pakai stop loss. Ya Pak ya. Sebenarnya nggak mesti pakai stop loss juga. Kita harus bisa menerima cut loss-nya. Ya. Loss cut-nya gitu. Jadi ini harus ada cut loss deh. Stop loss itu perlu, tapi cut loss juga itu salah satu dari manajemen risiko ya. Nggak mesti stop loss. Saya orangnya contoh seperti saya ya kalau saya berprinsip seperti ini. Dan semua trading itu harus menggunakan stop loss. Kalau saya ya, kalau saya itu berprinsip seperti itu. Nggak semua trading itu harus menggunakan stop loss. Karena market tertentu itu pakai stop loss itu malah ya kebanyakannya ada yang cuma asal hunter aja gitu. Tapi kalau misalnya kita udah menguasai resikonya, saya tahu nih saya nggak pakai stop loss tapi saya tahu kapan saya harus exit point. Nah, seperti itu juga sangat bagus dan aman. Mungkin dari Mas Rionto itu udah pertanyaan terakhir ya, Master. Ya, mungkin Master Sonson bisa langsung sekaligus menyimpulkan dari materi webinar kali ini. Silakan Master Sonson. Oke, jadi intinya
mau apapun bisnis kita, mau apapun bidang kita, dan namanya bisnis itu akan selalu dua resikonya. Betul. Resiko bisnis itu begini, satu rugi, yang kedua ditipu. Betul nggak? Benar kan? Resiko bisnis cuma dua, mau trading, mau retail, konvensional atau apalah itu, online. Resiko cuma dua, kalau nggak rugi ditipu. Gitu. Nah, ketika kita udah paham dengan resikonya, kita udah menentukan oke, dan bulat tekad, ya udah lakukan aja. Hasil itu nomor dua. Nomor satunya adalah usaha dan belajar. Ketika kita udah paham harus ngapain, pasti hasil pun akan mengikuti. Kalau misalnya resiko itu bisa dikendalikan. Contoh seperti ini. Agar nggak ditipu, kita mesti apa? Kita mesti pintar-pintar cari, kalau misalnya trading ya, dan nggak ditipu, mesti pintar-pintar cari broker. Broker harus jelas legalitasnya, kantornya ada, gitu. Dipermudah penarikannya, gitu. Betul kan? Itu namanya apa namanya? Namanya cara dikendalikan maksudnya. Kalau misalkan saya nggak fokus, ada apa? Ada tukang tahu tahu bulat. bulat. Tahu bulat kencang amat speakernya gitu. Ya, jadi yang pertama itu tadi cara mengendalikan risiko apa namanya? Mengendalikan risiko agar nggak ditipu, kita mesti tahu brokernya, kita mesti jelas legalitasnya. Udah gitu baru kita jalankan tradingnya. Nah, cara mencari profit dari mana ya? Belajar dan mencari peluang-peluangnya, gitu. Mencari momentum-momentumnya. Seperti itu. Kalau misalnya kita nggak belajar, tapi kita paham dengan risiko, itu sama aja. Sama aja, kita udah tahu itu jurang, tapi kita terjun. Gitu. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tahu ya, bisnis itu beresiko, tapi kita mau untuk belajarnya. Nah, itu lebih bagus lagi. Itu sangat disarankan. Jangan pernah di bidang itu jangan pernah titip dana. Kalau titip dana, bisnis apapun bakal anjloknya. Seorang investor besar pun nggak titip dana, dia tetap alih dalam modal yang dia berikannya. Oke, saya kira cukup sampai sekian. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf dan sampai ketemu di berikutnya. Baik, terima kasih Master Sonson. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, acara webinar via Zoom malam ini telah ada di akhir acara. Terima kasih saya sampaikan kepada Master Sonson dan Master Dandi yang telah mengisi materi malam ini, dan terima kasih pula saya sampaikan kepada para audiens semua ya. Mudah-mudahan dengan materi malam ini para audiens bisa memulai bisnis trading dengan penuh keberkahan. Akhir kata, saya akhiri webinar malam ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Silakan. Dari USD yang sekiranya cukup boleh didapatkan aja. Kalau misalkan mau sama TP juga itu boleh. Oke. Oke, sudah. Bye-bye. Bye-bye. Mana ini?